sahabat-sahabat Dumai, saat ini saya sedang berada sama Pak Iwan. Beberapa bulan yang lalu pernah bikin konten-konten seperti ini. Hari ini saya sama Pak Iwan akan bikin konten yang baru. Pak Iwan, sore ya. Kita sekarang berada di lokasi pantai Hunimua, Desa Liang. Untuk itu, yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Iwan, tolong Pak Iwan jelaskan terkait Nabi Adam dan sampah. Mungkin Pak Iwan bisa memberikan sedikit perbedaan terkait pertanyaan saya. Terima kasih Pak Iwan. Sebelum kita memasuki tentang siapa sebenarnya Adam, Adam itu adalah awal dari adanya manusia. Dia dibuang dari surga. Yang namanya dibuang itu adalah sampah. Tapi Adam merupakan sampah Allah yang terbaik. Beda di saat sekarang ini. Kita masih banyak memiliki sampah-sampah yang belum bisa terselesaikan. Sampah-sampah negara itu. Sampah-sampah masyarakat, bahkan sampah biasa. Dulu di era 80-an, kalau tidak salah, pada zamannya Pak Harto, pernah itu sampah-sampah masyarakat itu dibasmi, yaitu dengan nama Gerakan Petrus, penembakan misterius kalau tidak salah di era 80-an itu, yang dilakukan oleh Pak Lembertus Beni Murdani waktu itu. Dia sebelum menjadi Pangap kalau nggak salah. Nah, tapi saat ini yang paling berbahaya lagi adalah sampah-sampah negara. Sampah-sampah negara ini sangat sulit untuk dibersihkan, ya kan? Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh masyarakat. Bahkan sampah ini bukan di Indonesia saja, sampah-sampah ini sudah mendunia. Di setiap negara-negara manapun banyak itu sampah-sampah negara. Tapi sangat sulit untuk dibasmi. Oleh karena itu, saya berharap sekali lagi kepada para, kepada para pemulung dalam setiap langkah, dalam setiap gerakan Anda. Pada saat Anda mengambil plastik, botol plastik, kortan, apapun kotoran yang ada di tempat-tempat pembuangan sampah pun, sambil kalian berdoa, mengangkatkan kedua tangan Anda dan berharap kepada Yang Maha Kuasa untuk segera membasmi sampah-sampah negara yang ada di Republik ini, ya kan? Dengan adanya corona ini kita sangat-sangat prihatin, tapi saya berharap juga semoga corona ini cepat berakhir di Republik. Bagi para pemulung, tukang-tukang sampah yang saya cintai, kalian harus tabah dan sabar. Angkatlah kedua tangan kalian ke atas, karena doa kalian pasti akan diterima. Pintu kalam, pintu kabul akan terbuka. Bagi kalian orang-orang yang teraniaya, tetap Allah akan membukakan pintu kalian. Oleh karena itu, saya dari pinggir pantai ini berharap semoga corona ini segera berakhir dan dia tidak menyerang sembarang. Corona ini kalau kita lihat dan kalau kita amati secara langsung, bahkan para pemulung di Indonesia, saya rasa belum ada yang terserang corona. Tetapi kenapa corona ini bisa menyerang orang-orang tertentu? Itu kan secara logika tidak masuk di akal. Apakah corona ini merupakan salah satu virus yang diciptakan oleh manusia atau yang betul-betul datang dari Yang Maha Kuasa? Ini menjadi pertanyaan. Kalau itu datang dari Yang Maha Kuasa, maka sangat sulit sekali untuk kita mendapatkan vaksinnya. Tapi kalau datang dari kemajuan teknologi dalam imperialisme modern begini, banyak hal-hal yang dilakukan untuk tujuan baik tapi membahayakan umat. Ini sangat-sangat keliru sekali. Kalau itu memang corona ini adalah virus yang diciptakan oleh manusia, maka negara manapun yang mengeluarkan virus tersebut harus dikenakan sanksi PBB. Dan ini sangat berisiko tinggi buat keselamatan seluruh umat manusia di dunia. Jangan main-main dengan virus, karena virus itu merupakan salah satu
eh, wabah amuba yang sulit untuk dimatikan sebetulnya, karena dia berkembang dalam ilmu kedokteran. Kan kita ini kan orang tidak paham masalah ilmu kedokteran, tapi setidak-tidaknya yang namanya virus itu sangatlah berbahaya. Kalau tidak ada vaksin yang bisa segera ditemukan, maka corona ini akan berjalan terus, dan apa nanti akibatnya? Bisa-bisa saja umat manusia di dunia ini akan punah sepertiga, ya kan? Itu yang saya takutkan. Begitu deh tentang. Ya. Tapi Adam ini, kita bicara tentang Adam itu adalah awal dari manusia. Seluruh manusia yang ada di dunia ini berasal dari beliau. Beliau adalah kakek daripada seluruh manusia. Adam artinya awal dari adanya manusia. Seluruh manusia yang diciptakan di muka bumi ini, yang lahir ke dunia ini, berdasar dari Adam. Karena Adam itu abadi. Adam itu abadi. Manusia itu diciptakan dari saripatinya bumi, yaitu Sahdi, Wadi, Mani, dan Manikam. Itulah Adam atau Adam. Adam adalah manusia pertama. Ya, begitu penjelasan saya kalau tentang Adam dan Hawa. Ya, Pak Iwan. Yang berikut saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan lagi terkait, karena selama ini saya melihat perkembangan Islam di dunia saat ini atau di negara kita itu cuma sebagai simbol agama, tapi orang-orangnya tidak melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai umat agama yang sesungguhnya. Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan kondisi Islam saat ini di negara maupun dunia. Islam itu awal dan akhir. Islam itu artinya rahmatan lil alamin, keselamatan bagi seluruh umat. Islam itu diturunkan itu untuk seluruh umat manusia sebetulnya, Islam itu. Tapi pada khususnya yaitu untuk umatnya Muhammad sebagai rasul terakhir. Islam tidak gampang didapat. Islam itu sebelum kita mendapatkan Islam, kita harus mencari iman dulu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat dia berjalan. Dia itu berjalan sampai menyembah matahari pun tenggelam. Itu bukan Tuhannya katanya. Untuk Islam saat ini mungkin penganutnya banyak, tapi orang-orangnya tinggal sedikit. Yang beragama Islam mungkin miliar, tapi orang-orang Islam mungkin tinggal bisa dihitung jari. Kalau orang Islam itu banyak, maka dunia ini bisa dipertahankan dan pasti akan abadi. Karena Islam itu kan keselamatan lil alamin. Kenapa kalau orang-orang Islamnya banyak, dunia ini tidak aman? Itu kan mustahil. Nah begitu. Kalau Islam sekarang ya sudah susah sekali. Seperti kita lihat, terlalu banyak para guru-guru agama, ustadz-ustadz atau para ulama yang tidak mampu mengimplementasikan Islam itu kepada umatnya. Islam itu agama yang sempurna sebetulnya, agama terakhir yang diturunkan. Islam itu untuk keselamatan umat manusia. Islam itu ingin selamat, laksanakan ajarannya Muhammad. Apa yang Muhammad ajarkan? Yang pertama itu akhlakul karim, akhlak yang mulia saja. Kita lihat di lautan sana itu, laut yang sangat luas. Itu merupakan salah satu ruang. Indonesia ini memiliki luas laut yang cukup besar, 8,5 juta kilometer persegi kalau tidak salah. Memiliki biota-biota laut yang mungkin yang ada di seluruh dunia ada di Indonesia. Kita memang memiliki kekayaan laut yang sangat luar biasa. Tapi kita belum mampu untuk mengelola laut kita ini secara berkelanjutan dan bijaksana saja. Laut kita ini kaya raya, merupakan sumber terumbu karang terbesar di dunia. Kita punya alga, minyak dan gas dalam laut ini. Apalagi yang kurang?
cuman tata kelola aja saja mungkin yang salah. Kita punya laut ini ibaratkan raksasa yang sedang tidur, belum kita bangunkan, belum seberapa. Kalau kita mau lihat di perairan Indonesia ini, kalau kita mau menyeberang ke Arafura sana, di situ kita lihat banyak kapal-kapal asing yang beroperasi untuk mengambil hasil laut dari bumi pertiwi. Nah, jutaan ekor setiap hari ikan bahkan dibuang dan mati begitu saja, tapi tetap akan menjadi makanan oleh ikan-ikan yang lain. No problem itu, ya kan? Iya Pak Iwan, makasih. Tapi bagaimana ke depan supaya nelayan-nelayan kita bisa mendapatkan kapal yang layak sajalah, ya kan? Yang sesuai, yang bisa mereka mengarungi lautan. Jangan diberikan ketinting lagi dah. Sudah cukup sudah, ya kan? Begitu saja. Pak Iwan, itu penjelasan terkait pertanyaan saya cukup bagus. Yang berikut ada satu pertanyaan lagi kepada Pak Iwan terkait dengan keadaan dunia saat ini. Mungkin bisa dijelaskan singkat dari Pak Iwan. Kalau keadaan dunia kita bisa lihat saja apa yang terjadi, yang kita lihat, kita tonton di media massa maupun di televisi. Memang sekarang dunia sudah penuh dengan kegoncangan. Di mana-mana bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, ya kan? Itu semua pertanda. Itu hanya sekedar peringatan saja sebetulnya dunia ini. Dunia sudah digoncang dari zaman para nabi pun, dunia ini sudah pernah digoncang. Tapi kita sebagai manusia, kita harus mencerna ada apa sebenarnya, ada kesalahan apa para tokoh-tokoh dunia atau para pemimpin-pemimpin dunia ini. Apa sebenarnya yang mereka cari di dunia ini? Mereka sebetulnya, kita ini, seluruh umat manusia ini, dilahirkan ke dunia ini untuk menjaga dunia dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Ilmu itu adalah dimensinya sebetulnya amal. Amal itu adalah perbuatan yang baik, yang bisa menjaga, melindungi hutan-hutan, laut. Nah, untuk tata kelola dunia yang bagus itu, kita tidak perlu membangun gedung-gedung yang berjulang tinggi atau bangunan-bangunan gedung-gedung dari kaca. Itu nanti akan merusak alam itu sendiri. Nah, karena sumber panas yang sebenarnya bukan ada di matahari sana sebetulnya. Kalau saya lihat-lihat, matahari itu dingin sebetulnya. Yang panas itu adalah bumi, karena panas bumi, sumber panas itu dari bumi. Karena saking dinginnya mungkin matahari itu, maka dia sedot itu panas dari bumi dan dia kembalikan ke bumi lagi. Wah, begitu sajalah penjelasan saya tentang keadaan dunia. Ya Pak Iwan, makasih atas penjelasan yang cukup bagus hari ini. Terima kasih pemirsa.